pick-nya akan kita lihat. Yap, di game yang kedua, di mana first pick akan diambil oleh Onyx, tapi Uranus Angela masih di ban. Begitupun dengan adanya Fanny. Sekarang Uranus mereka tahu nih powernya sebesar apa. Iya. Dan mereka nggak mau first pick ke arah Uranus. Jadi Karena- lebih baik tutup aja. Benar, karena memang ngebuang banyak source skill ya. Dan bahkan tadi kan Uranus dari Boot sendiri meskipun landingnya dia ditinggal, dia kan nggak bisa diapa-apain juga. Lagi under level, selisih 1-2 level, dengan ngebawain Brave Smite-nya masih tetap sustain tadi. Adanya perbedaan 2 level gap yang terjadi. Oke, tapi memang Fanny ini masih menjadi salah satu momok yang mengerikan ya. Ya di Entah tangan, mau siapapun itu di kan. tangan tim yang punya user Fanny ya. Ya, dan sebenarnya ini dua-duanya juga punya user dari Fanny itu sendiri. Tapi Ya. kembali lagi, Force Legends mereka fokus banget untuk target ban ke arah Kairi dengan adanya Joy. Ya, Fanny Link Joy. Biasanya Sama ya? gitu. Biasanya. Tapi ya. sekarang berarti kan ada satu yang terlepas loh. Tadi kan dari Onyx gak ngeban ke arah Uranus. Mereka pakai Uranus. Ya, ada yang lepas karena mereka mau kontes Pakito. Pakito, yang dimana Pakito ini kembali See lagi value fleksibel in ya. me? Dan ini adalah flexible power You should. yang bisa dimiliki oleh Onyx. Di saat mungkin nanti match up-nya nih, gak enak nih untuk di jungle. Dikasih ke XP-nya. XP-nya gak enak, bisa ditukar lagi. Betul. Dan juga cukup power ya untuk boots dengan Pakito dia. Mhm. Apalagi untuk Pakito-Pakito tipe-tipe damager. Dan last bandnya Fanny Link Joy kah? Untuk EVOS Legends dengan mungkin meng-copy paste konsep mereka seperti di game yang pertama. Ya, karena Fredrin juga masih menjadi deretan hero yang di-ban ya. Sama Masih, teman-teman dari Onyx. Berarti apakah akan ada Joy Pakito yang di kontes aja? Joy udah di ban. Joy, maksudnya Link. Dan ternyata Kadita, Yap. berarti terbuka Link dan juga Pakito. Dan kita tahu power Link dari Sutsujin juga begitu luar biasa. Tapi cukup lama sebenarnya kalau melihat Scaling ya. Sujin nggak main Link Mhm. di turnamen-turnamen besar ya. Mungkin lebih udah masuk ke zona nyaman bermain dengan hero tanky tebel yang bisa ngebantuin teman-temannya untuk dapetin objektif. Oke. Tapi ya banyak perebutan. Valentina. Valentina. Langsung lagi nggak Valentina? Ada Valentina. Kalau impactnya begitu baik tadi di game yang pertama, Iya. kenapa tidak lagi ya? Men? Betul. Mhm. Dan diambil langsung diamankan. Karena Valentina mau ambil ke aja Franco silahkan. Mau Mau ambil jauh juga boleh. Iya. Bisa dia, bisa. Tapi berarti di sini bisa diambil Pakito sama Link. Mahal gak sih kalau ambil Link dulu? Mahal ya. Mahal. Kalau Pakito ya boleh. Tapi kalau ada Linknya tiba-tiba ada Hilda kan ya susah ya nanti ya. Resah ya dia. Resah dia Resah. nanti. Langsung merasakan keresahan ya. Ditemenin terus. Iya. Dihantui bayang-bayang. Mungkin pilihan yang lain seperti Beatrix Cloud yang bisa diambil. Terus juga tadi masih ada yang lepas kan tadi. Pakito. Pakitonya Betul. mungkin bisa diprioritaskan juga. Tapi balik lagi dengan strategi mungkin yang sudah akan dikeluarkan ya, Pakito akan langsung diamankan beserta Beatrix-nya. Tidak akan diprioritaskan kembali dari Cloud. Yap. Karena Beatrix menurutku jauh lebih nyaman buat di meta yang sekarang ya. Yap. Karena dia nggak perlu lompat ke depan kasih damage-nya dia. Dari belakang aja nyumbang Bennett Rage, Ya. nyumbang Nibiru's Passion. Jadi musuh yang harus nyari dia, bukan dia yang nyari musuh. Kalau Cloud lompat nyari musuh, nah itu tuh. Pas lompat nyari musuh, ya kalau satu ya kan biasanya kan banyak tuh. Kaget. Dan Tiga. beberapa match ke belakang juga Brands optimal permainannya Ya setuju sih, itu dengan setuju banget. Beatrix. Beatrix-nya dia. Beatrix-nya. Ya. bahkan ada beberapa game dia nggak dapat point dead gitu loh. Yes. Dengan positioning yang baik, dengan menjadi damage dealer yang sangat-sangat baik pula. Oke, kita lihat aja kali ini dia menggunakan Beatrix kembali. Oke, dan sekarang Cloud-nya yang ternyata berpindah tangan dan juga Edit. Oh, ini kembali menjadi fleksibel ya. Iya, Editnya bisa di tangan Kiboy, bisa di boots. bisa di boots juga. Tapi kalau mau dipakai, aku suka sih kalau Edit dikonteskan dengan si Pakito ya. Mhm. Karena Pakitonya jelas ini akan dikunci oleh Edit. Onwardnya dia lempar Yap. ke belakang dan itu chain reaction kan. Ya, dan Edit pun cukup kuat untuk bisa nahan skill-skill dari Pakitonya. Ya. Di saat Pakito gak punya skill, kena onward, dia keluar dengan Primal Rat-nya. Sebenarnya yang bahaya ya, Pakito kan nggak bisa langsung nge-burst down juga buat Oh, Editnya. itu dia. Jadi pasifnya dia waktu lagi penuh, dia lompat keluar pakai Primal Rat-nya. Kebalik tuh langsung. Nah itu maksudnya nungguin dulu Ya, dari karena- skillnya Pakito habis kan. Betul, karena jabnya habis kan. Aha. Udah gak bisa habis mau kemana. Paling yang ngandelin quantum charge akhirnya. Dan Iya. itu pun harus deket dengan si Edit. Yap. Oke, dan langsung kembali kita melihat hero ketiga Kaja kembali muncul. Nampaknya ini akan menjadi target IMU terus-menerus lagi yang akan diambil oleh Suns. Karena balik lagi tuh Ivan Judgment menjadi satu buah titik comeback yang dimiliki oleh Onyx. Dan Yap. dimana Divine Judgment-nya itu KW atau imitasi ya.
Bohongan. Iya, tapi meskipun bohongan tapi mungkin efeknya lebih besar kali ya. Karena untuk Valentina sendiri kan dia udah punya dash. Ya. Dia punya Arcane Shot udah 2 kali. Terus tambahin lagi bisa flicker. Jadi ya dia tidak hanya mengandalkan flicker. Oke. Next band. Masih nyimpen beberapa memang. Groknya. Ya karena balik lagi walaupun edit ini bisa juga diotak-atik ya. Begitupun dengan Grok. Pakito juga bisa diotak-atik. Ini bisa jadi jungle nih. Susujin bisa bawa Pakito. Tergantung dari match-up-nya karena belum kelihatan nih hero untuk Kairi. Yes. Dari Simpan banget ya. iya, dan Martis yang di band mengasumsikan bahwa Pakitonya ini akan berada di tangan Fluffy. Dan satu band terakhir yang akan dilakukan oleh EVOS Legends. Kalau melihat dengan XP yang sudah di ban ya, atau mungkin ini roamer juga bisa kan, Grok Valentina semisal. Ya, jalan Ya, bareng. Jalan bareng, clear wave cepat. Apalagi malam minggu. Waduh, Aul cukup. Oh, sorry. Aul cukup. nyambung sampai sana ya. Iya. Tapi satu band terakhir nih akan kemana? Bakal targeting lagi lah untuk Kairinya? Kairi sih. Kalau ngelihat ya, tapi Kairi udah ada banyak juga sih full hero-nya yang memang bisa lepas ya. Oh, dan ternyata Kiboy. Dengan Kufra yang tadi juga sebagai pencipta momentum, dia bisa punya target yang banyak juga. 1 kali Tyrant's Revenge kena 2 orang. Dan itu perbedaan ya, oke dia nggak suppress, dia masih bisa dihindari dengan adanya Purify ataupun ini. Tapi Kaja ini single target dan itu yang tadi cukup sulit ya. Jadi targetingnya mau kemana? Karena ada 2 damager, ada Kairi, Iya. ada cewek. Ya, dan juga Baxia sudah di ban. Yap, Berarti untuk early game-nya, Onyx mereka udah gak takut sama sekali lagi. Oke. Mereka lebih ke arah aman, farming dengan assassin kalau mau dipakai kembali lane slotnya. Kalau ini hitungannya flex off, akankah Chow bisa keluar Om? Bisa keluar. Untuk Chow buat Onyx. Kiboy. Ya, Ya, Chow Onyx, Chow Link kan masih ada nih. Chowling benar. Dan ya kalau misalkan berkaca dari segi match-up-nya ya, dari Pakito di XP, ini Edit bisa banget ya untuk di match-upin. Bisa banget ya untuk head to head lawan Pakitonya. Tapi ya, let's see dulu nih untuk pilihan dari EVOS Legends karena ini penting banget untuk EVOS Legends. Linknya masih ada, Assassin masih ada, Hayabusa juga sebenarnya ada tapi harus hati-hati dan Faramis untuk prolong team fight. Berarti nantinya inisiasi yang dilakukan oleh Fasong dengan Kajanya akan berjalan bersama dengan Pakito maupun Beatrice itu. Tapi Link, dan apakah akan ada Chow? Chow. Ada Chow kah untuk Kiboy? Karena Link sudah kita duga akan keluar. Iya, Link keluar. Yes. Link aman nih sekarang, gak ada Link ganggu, aman. gak ada Baxia. Atau Gak kalau ada misalkan mau main area yang lebih besar lagi juga ada satu hero yang suka digunakan oleh Kiboy. Arlot. Ya, dan Minotaur. Hah? Minotaur juga bisa Iya, mungkin itu. ya. Apalagi kan Kalau di nantinya flex Arlot oke gak sih? bisa juga. Masalahnya Faramis itu kan memaksa nantinya untuk team fight yang rapet ya. Betul, Areanya kan udah nggak terlalu keluarin banyak. aja dari sana. Keluarin aja atau mau diangkat-angkat aja nih pakai Minotaur. Yes, atau tinggal- mau diculik satu-satu. Apalagi bisa di copy dengan IMU. Betul. Nah bener juga. Oke, tapi ternyata Chow Link yang akan diamankan. Yap. Apakah kita udah bisa join ke Onyx Om? Ayo kita join ke sebelah juga boleh, Arlot ada di Kita sana. udah nggak bisa ngasih CV. Tapi Arlot menjadi pilihan lagi untuk EVOS Legends. EVOS Legends dengan adanya Arlot kembali yang muncul. Tapi Chow dari Kiboy yang sekarang sudah muncul kembali. Yap. Waduh, Sonic udah siap nih. Legends, EVOS Prime-nya di luar sana ataupun di sudut sana sudah siap pula untuk memberikan masing-masing dukungannya. Oke, dan ini dengan adanya, oh ternyata Cloud, oke Cloudnya pakai sprint juga yang dibawa oleh cewek. Dan Knight, oke dia berfokus untuk dengan Purify. Menarik ya, karena sprint di sini nggak bakal bisa, berarti Blessing duetnya nggak bakal terlalu penuh gitu. Ya. Nggak ada Purify kan, karena otomatis waktu dia lagi melompat udah dipersiapkan final slash. Oke, jadi sebelum match yang mulai kita mau ngetes dulu suara dari EVOS. Sapi banget EVOS. EVOS. Go. Go. MPL Arena. Oke, Fokus semuanya, fokus. Fokus. Keren. jangan sampai kayak kemarin. Yang kemarin, yang pas derby klasik. Agak bingung ya. Oke, kembali masuk ke dalam game yang kedua.
Satu poin yang sudah disecure oleh Onyx akan menjadi match point untuk mereka. Dan agresivitas sudah dilakukan oleh Kiboy dengan HP yang sudah tergerus. Tapi Kairi sudah mendapatkan informasi. Mencoba untuk menyeberang, mencari informasi kembali. Dan Kiboy dipaksa untuk recall terlebih dahulu. Dan Lito Wonder nampaknya akan direlakan oleh Kairi. Tapi Kairi berani banget ya. Karena retributionnya dipakai di seberang tadi dan sekarang untuk purple buff dia tidak punya retribution. Waduh, berani banget tapi Kiboy harus mundur dengan sedikit SP di dalam tubuhnya. Dan Kairi mendapatkan tekanan yang cukup berarti di awal. Yap, dan walaupun tidak ada retribution untuk Kairi, tapi ada sebuah zoning yang dilakukan di mana EVOS Legends gak berani masuk lagi, tapi kembali banjir tenacity untuk Onyx. Yap, dan Sutsujin kali ini dengan Lethal Ignition yang dibawakan bersama dengan Season Hunter plus Trill. Jadi untuk best damage di early game ini besar untuk Magitonya. Waduh, Kraidnya satu hit terakhir. Kraid masih berhasil selamat tapi ternyata masih dikejar. Wow. Kairi. Wow. Itu cepet banget tapi Namun di cewek. bagian bawah ceweknya masih berusaha untuk bisa menyelamatkan dirinya. Satu hit terakhir cewek. Wow, ceweknya masih berhasil selamat tapi tidak. Karena masing-masing jungler dari kedua tim ini mendapatkan poin KO. Tapi Dan Brans, satu hit terakhir. Sansya akan langsung ditumbuk kembali tapi Sansya berhasil menggocek dan selamat. Oke, Kiboy masih Wah, coba Kiboy. untuk mengganggu Brans. Waduh, dipeliker dan ditumbuk. Hilanglah sudah Brans kali ini. Walaupun memang Kiboy kali ini bakal dijagain ya. Dia nggak bakal dikasih pulang sama sekali. Tapi pertukaran yang menjadi tidak adil karena sosok gold lane dari EVOS Legends yang hilang. Walaupun kali ini Kiboy. Kiboy. Sepertinya Kiboy akan lolos dari cengkraman pemain Bener aja. EVOS Legend. Yes, dan bahkan Divine Judgment langsung diambil juga oleh Suns tadi. Wah ini bener lolos loh. Kira tadi udah bakal tumbang karena di situ ada Pakito juga yang udah nunggu. Ini si Kiboy Kang goceknya jago banget tapi Fluffy mulai maju ke bagian depan. Ada Kraid yang bersiap untuk bisa mengeluarkan lagi ke arah satu altarnya. Tapi ternyata cukup terlambat dan sekarang Kraidnya malah tertinggal di area tersebut dan Divine Judgment Kraid hilang untuk kali ini. Pasrong ada di bagian belakang tapi Sutsujin sendirian mencoba untuk bisa mengantarkan damage ke arah tubuh dari Sun. Tapi Kairi begitu bergila. Bahkan kali ini langsung dibanting begitu saja. Pasrong mau pergi ke arah mana karena satu burung ini langsung dikebukin. Lejap lah sudah. Onyx mengamuk. Onward Flicker menghasilkan triple kill pula untuk Kairi yang sekarang. Nampaknya Kairi udah on fire nih. Setelah tadi awal-awal di game pertama cukup tertekan dan sekarang talent prediction. Pak Pulung kembali versus everybody. So, langsung lagumu keluar loh. Pak Pulung anti Onyx ya. Seru. Ini kenapa mereka duduk di belakang kita pas banget lagi. Pulang lewat mana Pak? Aduh. Bahaya. Tapi yang cukup berbahaya juga yang sekarang dialami oleh EVOS Legends ya. Mereka udah mulai tertekan. Dan Kraid juga tadi udah ke-trigger untuk sebuah cult altar ya. Langsung ditarik Divine Judgment dan sekarang Kiboy memiliki karakter Kiboy. Tidak bisa selamat lagi. Yap, tapi banyak source skill yang memang terbuang tadi khusus untuk Kiboy. Tapi setidaknya ya ini akan sedikit membuat Onyx tidak terlalu agresif. Tapi itu dia ditunggu oleh Kairi, retribusinya lagi dan lagi. Dapetin satu golem di sana. Ya ini siapa yang nantinya akan bisa menghentikan Kairi? Ya mungkin satu-satunya adalah satu Divine Judgment nantinya ya. Tapi di saat mungkin nanti fokus ke arah Kairi, ceweknya bakal bebas. Dan kita bisa ngeliat gimana Boots sebagai satu inisiator pula yang dimiliki oleh Onyx berhasil untuk bisa mengumpan lambung poin-poin kill yang bisa ditabung untuk Kairi. Sekarang Kairi level 8, satu level di atas dari Sutsujin. Dan cewek pun masih bersusah payah pastinya untuk bisa melakukan adanya farmingan karena dia udah satu kali ter-pick off. Ya, tapi setidaknya untuk team fight ya yang akan dilakukan oleh Onyx, mereka punya Waduh, Kairi. itu dia langsung ditumbukin begitu saja dan Boots dikeroyok habis-habisan perlahan tapi pasti EVOS Legend mulai membalas. Kiboy harus mundur sedikit. Kiboy harus mundur tapi 4 player dari EVOS Legends langsung men-screening area dari Turtle-nya dan Kiboy sendirian mencari informasi walaupun Kairi sudah masuk. Oke, ada time to play tapi ternyata Turtle-nya berhasil langsung diamankan Kairi. Ada kill altar dikeluarkan oleh Suns mencoba untuk bisa memberikan backup terhadap rekannya Kairi. Masih berhasil selamat tidak ditumbang lewat team fight barusan. Ini Fluffy fokus banget ke Kairi ya. Dari game yang pertama loh dikejar-kejar terus. Dan satu buat episode Retribution masih belum berhasil untuk bisa men-secure Turtle. Yang kedua di tangan dari Onyx. Ya, tapi tetap sih Final Slash mungkin bisa menjadi jawaban nanti untuk EVOS Legends semisal Suns mengambil Cult Altar.
Jadi mereka gak bakal terlalu aman juga dengan adanya final slash. Karena bisa dibubarin semua partinya di sana. Bubar Tengah- partinya ya. Bom, bubar semua. Ditebas semua, tapi berkali-kali kita masih melihat dari Sansnya untuk nge-copy ke altarnya ya. Ya, Divine Judgment juga ya. Divine lumayan, Judgment ke lumayan altar. banyak. Banyak banget opsinya lah. Betul. Web Keyboy, ada konsil yang sudah diganggu, tapi ini dia setup di bagian bawah yang begitu baik. Guno bisa mendapatkan satu auto tarot, tapi masih gagal. Masih gagal karena masih langsung diusir mundur. Tapi audience prediction 65% mengarah ke Onyx dan Flicker. Wah, Divine Judgment yang akan mendapatkan satu orang, tapi ternyata tidak. Panstrong gagal, ditendang, Way of Dragon berhasil lah sudah. Dan juga Panstrong yang tertinggal sendiri di bagian belakang, di mana mereka hingga ke altar yang udah langsung dikeluarkan begitu saja. Ada pertempuran yang terjadi, tapi mobil langsung dikeluarkan pula. Kairinya masih berhasil kabur dan tersabut. Tapi Kairi sekarang berada di atas dinding dan masih selamat, dan Clyde harus mundur bersama rekan-rekannya. Setup gagal. Divine Judgment yang masih belum berhasil ya. Bahkan dia udah ngeluarin Flicker dan 1-2 counter initiate yang dilakukan lo Onyx. Ini bahkan menumbangkan Fanstrong untuk kedua kalinya. Nah itu luar biasa banget, apalagi yang follow up-nya langsung masuk keyboy-nya tadi ya. Iya. Dan Blessing Duet dibuka, dari Sancha juga masuk. Dan India dari mungkin item set yang bakal kita lihat, di mana Fatal yang dimainkan oleh Kairi membuat dia bisa sedikit melepaskan mungkin untuk Windtalker-nya terlebih dahulu. Dan fokus untuk menjadikan Corrosion dan Berserker. Setelah punya Berserker ini damage sudah masuk untuk Link. Iya. Sedangkan Sutsujin masih baru dengan satu Hunter Strike. Kenyang banget lah ini Kairi udah 4-0-2. Tapi Yes. ini turtle ketiga yang akan menjadi penentu karena dalam keadaan ini masih satu sama. Dari segi objektif terhadap turtle, Golden Staff sudah disecure oleh cewek. Tapi dengan adanya setup, Panstrongnya berhasil narik Divine Judgment, mau pergi ke arah mana Bootsnya. Sedikit lagi Beatrice, tapi Boots benar-benar gak dikasih nafas untuk bisa diam sebentar sampai mengeluarkan damage-nya. Namun cewek ada di bagian belakang, free banget untuk bisa menghantarkan damage-nya. Mau pergi ke arah mana, coba lihat Flavinya. Menghantarkan damage begitu mematikan, di mana Link yang kali ini tidak bisa selamat lagi. Sans, Keyboy pun berusaha untuk pergi bersama dengan cewek. Battle Mirror Image menyelamatkan pergerakan dari cewek. 3-1 ya, dan akhirnya turtle penentu yang ketiga pun berhasil untuk diamankan oleh EVOS Legends tanpa adanya kontes sama sekali. Dan kita bisa melihat gimana gap yang mulai dikejar. Bahkan dengan adanya tumbang dari Kairi itu menjadi tabungan yang pecah, dan outer middle turret sudah menjadi milik dari EVOS Legends. Ya, itu nice engagement dari EVOS Legends karena mereka benar-benar fokus untuk langsung menumbangkan Boots. Tadi Primal Red sempat, dia keluar juga dari robotnya dan belum ada damage yang bisa diberikan. Langsung. Gak bisa tenang, masalah dia selalu masuk sisi ke dalam. Betul. Tapi kalau nanti Boots-nya bisa ngasih damage satu kali atau dua kali aja, itu tim fight-nya langsung kebalik loh. Bisa untuk Onyx. Jadi memang keputusan yang tepat ada untuk EVOS Legends. Ya udah, tumbangin dulu nih Boots-nya. Depan-depannya manganin dulu ya. Iya. Ya, dan tadi susah banget sih dari Boots-nya untuk bergerak dan akhirnya berhasil untuk ditumbangkan. Dan EVOS Legends dengan adanya satu momen tersebut langsung bisa mendapatkan berbagai macam objektif. Turtle, outer turret, dan yang perlu diperhatikan adalah cewek yang masih free nih. Dia bisa mirror untuk dapetin turret di arah atas. Dan tinggal sekuat apa sebenarnya nantinya untuk EVOS Legends. Karena sekarang mereka sedang pegang tempo permainan. Mereka bisa kalau mau untuk tim fight head to headnya, sekarang mereka udah pedang. Fluffy udah punya damage final slash. Dan juga di belakang yang didukung dengan double jab, ini bakal dapetin satu hero nih. Apalagi dengan hero-hero tipis seperti Sans kalau kena, atau mungkin untuk ceweknya. Cuman Fluffy dari tadi luar biasa ya, apapun yang udah dia lakukan, ini mengacaukan sistem yang dimiliki oleh Onyx loh. Tim fight-nya jadi ngacak, tim fight-nya langsung bener-bener nggak bisa berbuat banyak dengan adanya sisi yang terus-terusan bisa dikeluarkan nih. Acak-acak banget ya. Tapi ini yang perlu diperhatikan adalah satu outer middle turret yang hancur. Nantinya rerumputan yang bisa dihuni oleh Fanstrong makin luas lagi dan makin banyak lagi untuk bisa mendapatkan siapapun yang maju. Even pun itu Boots. Yap. Jadi ya, mungkin kunci utamanya adalah bagaimana Boots-nya ini bisa keluar dulu nih Ya. dari robotnya dia ya. Sembari tetap harus punya passive stack juga. Jadi biar ada attack speed dan juga lifesteal yang kenceng nantinya. Oke, tapi Lord yang pertama sekarang sudah muncul. Keadaan yang sekarang sudah berbalik dipegang oleh EVOS Legends. Mereka masih mencari informasi, tapi Fanstrong Oke, ada pergerakan Sans-nya, coba lihat terkena efek dari Final Slash. Konsil dikeluarkan, Boots-nya, Flicker ke depan, ada dua orang tadi yang langsung terkena. Tapi kalau altar dikeluarkan pula. Bahkan Sutsujin kali ini langsung saja memberikan tumpukan cewek, tidak ada DPS lain dimiliki oleh pemain dari Onyx. Double kill berhasil didapat oleh Sutsujin. Keyboy yang pergi ke arah mana, masih ada Immortal di dalam tubuhnya di tempat yang berbeda. Fluffy menjadi korban, Immortalnya pecah, Keyboy pun langsung lenyap. 3 player Onyx langsung menghilang. Flicker Divine Judgment yang bisa di-dodge dengan sebuah winter. Yes, lagi terulang ya. Terulang. Sans. Oke, pembacaan yang luar biasa. Tapi tim fight front to back-nya EVOS Legends pegang kendali.
tebal, punya damage. Ada Sutsujin, masih ada Fluffy juga. Yap, dan wow ini menjadi sebuah kesempatan untuk EVOS Legends bisa men-secure ke arah Lordnya, tapi Kairi. Waduh, rame banget ternyata. Dapat kunjungan dari beberapa pemain EVOS Legends. Lagi studi banding ya. Iya. Kayak Iya. wah, jungle musuh asik nih. Ya dan untungnya memang tadi pas ya, Defender pun belum tersedia. Baru nih ada sekarang buat Fanstrom. Ya, dan setidaknya ini menjadi sebuah objektif lagi, kompensasi lagi untuk Kairi setidaknya bisa dapetin orange buff. Tadi juga ngedorong dari segi wave minion yang di arah atas. Oke, cewek sekarang sudah selesai dengan satu buah corrosion site. Lord yang pertama pun sudah muncul di arah tengah, tapi nampaknya masih belum dikawal nih. Masih cari informasi terlebih dahulu karena Keyboy sekarang sedang sneaky peeky. Ya. Dan kembali sih kalau aku sih EVOS Legends mereka tidak bisa berjalan sendiri-sendiri dulu sih. Mereka butuh damage dari belakang. Dan ini yang sedang jalan solo Sutsujin. Memang dia punya damage, tapi dia juga adalah pemegang retribution. Plus Sama Purple Kairinya. Buff sekarang. Purple Buff sekarang nggak ada nih Ul. Bagaimana lagi pergerakan dari Link? Ya, sama dengan Kairi yang memang dependen terhadap purple buff, dia mau coba mirroring apa yang dilakukan oleh Sutsujin juga. Dia harus mengkalkulasikan lagi nanti dari Finch Poise dan segi penggunaan energinya. Ya tuh Bransnya udah ngintip, Iya. oh di atas ada Kairi nih. Gak jadi Takut mundur gitu lagi. ya. Tapi sekarang EVOS Legends ini udah bagus banget ya. Dia mau coba untuk main tarik ulur. Dia manage dulu dari segi wave minion yang di arah atas dan juga bawah. Tapi di menit yang ke-12 nih. Dari segi itemization-nya, Pak Kuito yang sudah punya item penetrasi. Iya, dan ini jelas punya penetrasi dan juga dia cukup tebal ya dengan adanya satu Bloodlust yang sudah dibawakan juga. Siap. Web di Penjasman yang berhasil mendapatkan laskar satu orang. Dan Pursia pun lejap kali ini. Masih ada Petal Mirror Image dikeluarkan oleh cewek. Tapi ini Boots. Boots yang kembali ya menjadi frontliner, menjadi efek CC juga yang memiliki area. Tapi nampaknya kali ini EVOS Legends bakal coba untuk mendapatkan satu base turret di arah bawah. Masih gagal dan mereka harus mundur kembali. Ada beberapa pergerakan yang dilakukan oleh Link. Ya ini agak ngeri sebenarnya kalau kita melihat bagaimana Kairi juga dia selalu berusaha untuk mengupayakan agar dia ini tidak tertinggal jauh. Iya, masih coba untuk farming lagi. Farming lagi, Kita ambil tahu ya buff. power dari Link ini di mid and late game. Hero scaling bisa kita masukin juga. Tapi itu yang bisa dilakukan pula. Walaupun di sini juga belum berhasil untuk men-take down dari Kairi-nya. Udah level 15 karena udah menginjak menit yang ke-13 juga tapi invasi. Waduh, invasi yang dikeluarkan tapi sekarang Battle Mirror Image yang tadi udah langsung terlihat mau ingin berpindah ke arah mana. Hanya saja ada pergerakan dari Susu jadi terlalu dalam tapi keyboardnya juga langsung berhasil dihilangkan. Di mana ada Lord sesaat lagi akan nongol tapi Sutsujinnya berhasil dilenyapkan bola. Itu bootsnya sempat turun ya. Sempat kasih damage juga. Aha, makanya. Nah, itu kenapa mereka bisa menang tim fight-nya. Tapi sekarang keunggulan untuk Onyx adalah mereka punya satu hero yang bisa split push. Yang tadi selalu nge-mirror, itu adalah Sutsujin. Sekarang Sutsujin tumbang dan bahkan ini nggak punya point retribution sama sekali. Bahkan sebenarnya power split push ada 2 sih. Ini Cloud juga bisa nantinya bisa ngelakuin split push, tapi sekarang setup menuju ke arah Lord yang sudah in hand. Oke, beberapa detik lagi Sutsujin akan langsung kembali menuju ke dalam area pertempuran tapi pun saya berhasil langsung dihilangkan. Kairi kehilangan begitu banyak HP yang masuk ataupun yang damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Tapi Brans mundur lagi ke belakang mencari positioning. Oh, keren. Ada Keyboy mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah satu orang dan benar saja Wave Dragon yang langsung dikeluarkan. Tapi Sutsujin kali ini hadir untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Lord tersebut. Siapa yang akan mendapatkan Lordnya? Dan benar Fluffy masih memiliki immortal. Pecah di area tersebut. Selamatlah tubuhnya. Yap, dan Kairi dengan HP yang udah tergerus dia nggak bisa ngekontes lagi. Karena cukup berbahaya nantinya di saat mungkin retributionnya gagal. Dia pun bisa dengan mudah di pick off. Ya, tapi selalu ada kesempatan juga untuk Kairi ketika kita tahu dia udah low HP dan dia langsung split lagi. Iya, ini Jadi mendorong kan, memberikan presensi di tempat yang berbeda. Jadi EVOS Legends mereka overthinking juga. Ini mau defense dulu nih kita nih. Atau kita mau push sama Lord gitu. overthinking. Iya. Jadi distraksi juga Distraksi. ya. Overthinking. Bisa overthinking juga ya main Mobile Legends ya. Bisa. Tapi emang biasa, emang bisa loh. Bahkan kayak gua sendiri yang sering bermain di God Lane ya. Gua pikir gua God Laner andalan. Waduh. Ternyata gua hanyalah satu dari sekian ribu pilihan. Ya ampun. Aku kira I'm the only one. Ternyata aku hanya dianggap kawan. Sedih. Oke, sekarang kita fokus lagi menuju ke game-nya. Yap, di mana sekarang Lord yang sudah berjalan masih berfokus untuk di-clear terlebih dahulu, tapi Sans Oke, Sutsujin. Ada konsil, Sutsujin. siapa lagi yang akan menjadi korbannya tapi tempatnya berbeda. Ada pertempuran di antara Sutsujin dan juga di pada kali ini Kairi berhasil 1v1 situation. yap,
Walaupun memang ditukar dengan adanya satu base turret di arah bottom lane ya. Suns yang sudah siap siaga dengan Cold Altar yang nantinya akan nge-backup. Tapi teror Final Slash nih Om. Yang selalu menjadi gangguan yang dihadapi oleh Onyx. Yap. Final Slash yang membuat positioning dari Onyx langsung rusak semuanya ya. Karena langsung bisa digeser juga ke depan. Tapi solo kill yang menurutku penting tadi untuk Onyx. Waduh, Way of Dragon-nya tapi masih gagal dan K-Boy terjebak di air tertutup tapi masih ada ke altar Kairi-nya akan menjadi sang eksekutor tapi Boots yang berhasil langsung dilenyapkan kembali. Blazing Duel masuk ke bagian dalam dengan satu WW yang dia miliki. Tapi kalau tadi dikeluarkan tepat waktu mereka masih selamat berakhir. Untuk kali ini K-Boy-nya pun langsung hilang pula. Ada dua player dimiliki oleh EVOS Legend yang masih selamat tadinya tapi dua untuk beberapa pemain dimiliki oleh Onyx lenyap. Ini Onyx mereka maksa fight di dalam satu buah altar turret yang masih berdiri dan dalam keadaan Cold Altar yang aktif. Yap. Ini berulang kali kita melihat Kraken selalu mempersiapkan ke altarnya. Seakan-akan memang disimpan untuk tim fight yang besar banget. Dan efisien memang terlihat ketika ada yang dipaksakan oleh Onyx mereka selalu bisa kembalikin keadaan. Waduh dipaksain nih kayaknya sama EVOS Legends. Karena satu base turret di bagian tengah sudah rontok di atas. Ada pergerakan yang dilakukan oleh beberapa player pula. Yap, tadi ada satu buah Final Slash yang memang masih belum bisa mendapatkan siapapun. Tapi Onyx mereka masih bisa mendefense satu base turret di arah top lane dan EVOS Legends. Mereka masih coba untuk mencari bagaimana mendobrak lini pertahanan dari Onyx dan memirror apa yang dilakukan oleh Kairi. Ya, dan kita akan melihat untuk replaynya ketika K-Boy masuk ke depan, dia dipegang oleh Divine Guardsman dan itulah sebabnya kenapa dia terdiam untuk beberapa saat. Dan Cold Altar yang dibuka terlebih dahulu oleh Suns dibalaskan juga dengan Cold Altar yang memang ya cukup di-delay tadi oleh Cry. Iya, dan ini benar-benar masih ada outer turret yang berdiri loh, walaupun memang ada minion di sana. Tapi dengan fight tersebut banyak immortal yang bercucuran. Iya. Tadi ada dua loh dari EVOS Legend juga yang emang sekarat banget. Salah satunya Panstrong. Namun malah emang hilang dua dari Onyx. Ya karena masih ada immortal. Ya, ada Ibo yang Tadi. pecah, Cold Altar juga ada dan Iya. fightnya kan di dalam turret tadi. Di dalam turret pula, Iya. agro turret sakit banget pula Ya, dan, damage-nya. dan bicara soal turret ini turret EVOS Legends ini belum pecah. Benar-benar dipertahankan sekuat tenaga ya. Bener, karena ini ya kalau ini pecah ya mereka mau gak mau kan. Harus defend di tempat yang kedua, di turret yang kedua ya, Ya. agak belakang, vision mereka berkurang jelas. Visionnya berkurang. Dan sekarang kita ngeliat gimana Van Strong dengan adanya Divine Judgment yang selalu on point untuk kali ini. Tapi Oke, dipaksakan untuk bisa mendapatkan satu purple buff tersebut. Ditarik lagi Divine Judgment Butsia. Masih berhasil kabur dan untuk kali ini Butsia berhasil untuk mengantarkan damage pula Wah, Flavinya. Boots. Kehilangan di portal. Immortalnya pecah. Sun Tzu Jin mulai maju ke bagian depan tapi Flavi juga mundur ke bagian belakang. Belum ada pergerakan yang dilakukan oleh beberapa player tapi ternyata double kick masih diapakan pula oleh Cry. Kairi. Kairi berhasil untuk bisa mendapatkan kemenangan dan Tempest of langsung dikeluarkan. Dan Onyx Esports 2-0. split push from Kairi berhasil membuat Onyx mendapatkan 2 poin tanpa balas. All in terhadap Boots belum menjadi jawaban karena Kairi-nya free. Dan itu yang selalu bisa dimanfaatkan oleh Onyx. Wow, itu bener-bener langsung dipaksain loh. Masih menjadi problem dan juga hal yang menghantui EVOS Legends dari musim ke musim. Wow, itu benar-benar unexpectable. Di mana? Aku kira Kairi-nya cuma bisa ngancurin satu base turret. Tapi ternyata benar-benar dipaksa dan ditabrak abis. Sehingga split push menjadi satu kemenangan dalam keadaan Onyx yang tertekan. Wow, ya. Dan bahkan tadi Tempest of Blade-nya menyisakan satu minion juga masih ada di sana. Iya. Jadi itu pas banget, dia mendarat. Kena sudah pukulan yang terakhir dan ya. Pembacaan yang bagus tadi dari Onyx. Di mana mereka berupaya sekuat tenaga untuk melakukan split push, inisiasi dan bahkan tadi Boots ya. Yang memang selalu ditargetkan akhirnya bisa keluar dari robot dia. Dan efek chain lightning-nya itu yang juga akhirnya ngedelay kan untuk mereka-mereka yang nggak bisa pulang kalau lagi timpa di sana. Ngasih damage balasan juga. Betul. Dan ngedelay banget dari teman-teman EVOS biar gak pulang dan gak notice bahwa Kairi-nya dapetin base. Ya, dan lagi-lagi ya split push terjadi sekarang. Wah, hari ini banyak Satu banget momen ya. Banyak kejadian-kejadian nih, banyak Banyak momen-momen. ya yang aneh-aneh ya hari ini ya. Aneh-aneh. Aneh-aneh ya emang ya. Oke, split push. Tapi ya, mungkin kita bisa bilang ini adalah line up juara yang dibawakan oleh Onyx kembali. Kembali ya. Ya. Iya,
Iya benar, ini terlihat langsung powernya kelihatan dengan begitu luar biasa. Tangguh banget mereka dengan line up kemenangan ini. Sempat untuk merombak, sempat untuk bereksperimen, Yep. sempat untuk mencoba. Tapi ternyata mereka balik ke komposisi semula. Iya, dan bahkan tadi kita lihat ceweknya mau masuk susah banget. Iya. ya kan? Terus dari siapa Boots-nya selalu tumbang. Stans dengan ini, tapi masih ada Kairi. Iya. Linknya dia, Fanny Link sama Joy bisa di ban, tapi linknya lepas tadi. Oke deh, kalau begitu kita akan mendengarkan bagaimana interview kita bersama dengan Bude Clara. Monggo. Ya, Ethan Kibercaster 2-0 dengan momen satu saja dan membuat tim Onyx mendapatkan kemenangannya. Sobat Onyx, mana suaranya? Langsung semua pada bersorak-sorai. Satu momen dari Kairi, Linkmu, buset. How do you find that moment? How do you decide to just go and to the Evo's best? Nggak tahu, insting mungkin. Insting. Jadi ini dari Kairi sendiri. From yourself or is there anyone who told you to go there? Gua coba because gua gak ada biru. Oh nggak ada, Iya. nggak ada buff biru. Jadi Iya. coba aja. Ya cobain. Jadi daripada perang mungkin ya dia mau cobain aja dan berhasil. How about the others? Gimana kalian? Responnya gimana pas Kairi ngeloncat sendiri ke sana mungkin cewek? Kairi ada sendirian di sana. Ada yang merespon nggak di sini? Tadi sih emang Kairi kan udah di atas kan. Kairi udah di atas jadi kayak kita langsung gagal yang recall aja sih. Jadi kayak kita mati nggak apa, yang penting Kairi cobain aja. Yang penting Kairi sobat semuanya ngasih space untuk Kairi dan gameplay dari Onyx sangat kuat. 2-0 dan mereka berhasil lagi meranjak untuk mendapatkan poin-poin dan ini penasaran juga ya pastinya. This is gonna, maybe kita bisa ngobrol juga ada Chow-nya Keyboy. Wow, Keyboy pakai Chow, kamu mengembalikan Chow lagi nih. Untuk match hari ini, untuk game terakhir. Bisa bermain Chow di match kali ini gimana Boy? Senang. Ngelawan Evo Station dengan komposisi seperti ini gimana Boy? Ya lumayan susah sih, ada Faramis. Seneng sih paling udah. Ya, tapi kombinasi Evo Station yang seperti ini kah yang kamu harapkan untuk kamu temuin? Atau dengan komposisi mereka punya dua atau mereka bahkan bisa punya banyak sekali line up pula seperti kalian. Apakah ini line up yang kalian harapkan untuk ketemu? Pengen ngelawan Hijume sama Dream sih. Apakah leg kedua akan melawan Hijume dan juga Dreams? Ini line up yang baru. Ada nggak sih mungkin yang perbedaan dari kalau Dream sama Hijume dan yang tadi? Mungkin lebih seru sih, udah kenal kan. Udah kenal jadi lebih seru ya. Bisa lomba recall-recall lagi nggak sih sama, mungkin sama Sans ya? Sans. Woi. Ini seru ya. Dari Onyx mereka berlima, ini adalah line up internasional yang dibawa kembali. Ini adalah kali pertama kalian bermain berlima seperti ini di MPL Indonesia. Apakah ada alasan khusus kalian memainkan 5 line up ini seperti mungkin season lalu juga untuk kali pertama di MPL? Itu tergantung dari coach kita. Semua main kok, kita ganti-gantian. Ganti-gantian? Ya. Ada tergantung apa nggak? Bisa dikasih tahu nggak? Nggak ada itu tuh dari coach kita. Semua dari coach? Ya benar. Semua dari coach. Dan tentu saja ini menarik banget ya, di mana Valentina dari Suns nggak terhentikan. Kamu gimana sih ngelihat sekarang mid lane di MPL Indonesia season 12? Wah jago-jago. 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 Siapa? Kalau bisa sebut nama kah? Suns. Oh, Suns! Paling jago ya. Jago-jago semua by Joe Suns. Oke, ngomong-ngomong tentang match kita 2-0 ini, kita akan melihat player of the match. Siapa kira-kira, coba Sobat Onyx? Siapa? Ini player of the match, ada cewek, ada Kairi, ada siapa lagi nih? Cewek. Wow, oh Keyboy juga. Siapa? Komeng lagi ulang tahun ya, happy birthday. Tapi kita bakal langsung cek bersama-sama player of the match dari tim Onyx, let's go.
Inilah dia, player of the match jatuh kepada deng 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 deng. Kyrie, with that moment you become player of the match. With that link. Kamu takut gak sih linkmu bakal di-ban untuk sepanjang MPL? Are you afraid that your link will be banned after this? Takut. Ya, Enggak, gua masih ada banyak hero. Kyrie gak takut, masih banyak hero. You prefer assassin hero or fighter hero or tanky hero for the jungle? Masih banyak sih. Ada Nana, Layla. Mau Nana, Layla, banyak hero-nya Kyrie ya. Ditunggu ini semuanya yang pada bersorak-sorai. Dan ngelihat ini gear 5-nya Suns sama Kyrie. Is this your gear 5? Gear 5 like that, you know, the gear 5? Suns gear 5, nonton nggak? Hilang. Semuanya bikin poster kamu loh, gear 5-nya Suns. Apa? Gear 5. Suns. Tuh, lihat poster. Seneng nggak? Seneng nggak itu? Kamu dibikinin poster. Senang, Dipegang senang. sama awak Tapi saya pula. nggak nonton One Piece. Oh nggak nonton. Nontonnya replay match ya? Ya. Nontonnya. Ini menarik di mana Kapten Boots. Kita melihat ini adalah 3 match panjang. Ini week yang cukup panjang untuk Onyx, bisa dibilang ini adalah 1 minggu di mana 3 match Onyx akan bermain dalam 1 minggu. Gimana sih kalian melihat untuk mungkin minggu yang panjang kah, match yang panjang? Yang pasti seru sih dikasih match lagi soalnya kemarin habis kalah kan. Jadi malah kepengen menang ya? Dikasih Iya. match lagi, seneng? Iya. Jadi apakah itu tidak merepotkan untuk kalian mempersiapkan diri melawan 3 tim yang berbeda dalam 1 minggu? Itu urusan coach ya, kami taunya main doang. Oh gitu ya, silakan coach yang berpikir sampai pusing, sampai umep ya. Gitu ya, tapi 3 minggu ini kemarin sempat mendapatkan shock terapi mungkin ya. Ada apa gerangan dari kekalahan kalian terakhir? Dimana banyak banget gas coin katanya pada bilang ke Bude sih curhat, gas coinnya pada hilang ya. Paling takdir sih, emang takdirnya kalah aja. Wah, ada takdir yang bermain di sini ya. Bisakah kalian membuat takdir yang lebih baik untuk next match-nya? Bisa Bisa. Dengan cara apa kalian membuat takdir yang baik untuk Onyx? berdoa. Berdoa. Dan mungkin dukungan dari para sobat Onyx semuanya ya. Mungkin ada yang mau disampaikan gak sih? Kyrie, do you have something to say to your Philippines fans that cheer you up? Especially maybe the Eco, because Yawi and Sanford say that Onyx will win this and Onyx is the strongest team right now. Anything to say to your fans in Philippines? Apa? Bahasa Inggris? Mau Filipin boleh, bahasa Inggris boleh, translate-nya nanti Sans. Oke. Nah, saya nggak tahu. Salamat sa mga sumusuportang Pinoy. Sana supportahan niyo kami lalo sa M5. See you soon sa inyong lahat sa Pilipinas at good luck. Translate-nya? Makasih yang udah dukung, mau yang nonton, mau yang jauh. Terima kasih semuanya, kita masih ada match besok. Dukung kita lagi. Thank you Sonic. Terima kasih, sorry. Is that right, Carrie? Accurate. Right. Oh iya, dan itulah dia begitu luar biasa dari tim Onyx. Mereka masih bermain esok hari melawan tim Rebellion. Akan seperti apa untuk esok hari? Ayo, mic-nya di mana? Dikantongin. Ayo, boy. Begini nih. Yang pasti bakal berusaha buat menang. Akan berusaha untuk menang. Ya. Ada mungkin pesan untuk Rebellion? Good luck. Good luck. Terima kasih sekali lagi untuk tim Onyx. Selamat beristirahat tentunya buat para caster. Langsung saja bedah dengan satu momen yang begitu luar biasa dan permainan epic dari Onyx. Silakan para caster. Oke, Sans. Selain bisa menggunakan 5 handphone sekaligus, ternyata jago translator dari bahasa Tagalog ke Indonesia. Saya takutnya disesatin soalnya. Saya tadi ada dengar ada see you in Philippines kayak gitu-gitu. Tapi nggak ada ya di sana ya. Sans luar biasa, skill pasifnya banyak banget loh dia. Banyak. Multi
Multi talent. multitasking juga. Iya. Bisa semua lah pokoknya. Bisa semua. Bisa semua. Kan sempat jadi jungler juga. nih. Di belakang kita lihat ada nyanyian-nyanyian lagi nih. Terus. Mungkin teman-teman yang di rumah juga denger nih kali ini ya. Ah, Ayo, lebih kuat, ayo. Ayo. Oke. Denger loh, Onyx menang. Luar biasa. Itu dia bentuk dari keberagaman yang ada di MPL ID-nya sendiri ya. Puluh. Lah lama ngejogrok kan di sana. Pak. betah ya, betah. Terima kasih Sonic, luar biasa kalian biasa, juga luar semuanya. Sehat-sehat, hati-hati pulangnya ya. Ya ampun, mana semangat-semangat banget. Ini kalian. membuktikan bahwa ya prediksi-prediksian. Prediksi mah prediksi, ya kan. Iya, Gak ngaruh temenan mah apa-apa juga ke temenan. game gitu ya. Biasalah, tapi player of the match jatuh kepada Kairi. Yes, Link dia yang sedari awal ini membuat ya harapan menang untuk Onyx terbuka sangat lebar ya. Apalagi Link di early game udah pegang potensi tadi 4 early point kill yang diamankan tadi oleh Kairi juga. Oke, dengan emblem assassin dan juga tadi sempat kita lihat adanya corrosion, berserker, barulah kita melihat ada windtalker. Setelah itu ada true damage ya. Ada Scarlet Phantom terakhir. Terakhir tuh. Terakhir Scarlet itu apa? udah, cari attack speed, cari attack speed. And best. Dan akhirnya hasilnya the best. Ya. Ya linknya yang memang ya itu tadi dari awal ya dan bahkan cuma 1 kali ke pick off loh. Iya, itu tadi pas di 5 kill deh kalau nggak salah ya. Yap. Di tengah-tengah permainan. Tapi habis itu, di saat EVOS Legends yang ngasih pressure, entahlah gimana caranya, ini Link selalu bisa dapetin space dan dapetin mirror objektif. Ya dan bahkan dia berani untuk nyebrang juga ya, itu jauh banget untuk ambil orange Orange buff. Ya karena kita tahu kan ini untuk purple orange-nya udah di-invade nih, udah gak bisa gerak sama sekali. Kalau Kairi mau coba buat ngambil di jungle dia sendiri, dia bisa terpick off. Jadi dia ngambil di jungle lawan, waktu mau dijemput, dia ngerespon juga dengan sangat-sangat cepat. Bisa keluar dari situasi seperti itu. Ya, tapi yang aku salutin adalah kalkulasinya ya. Betul. Yap. Banyak kalkulasi yang dilakukan oleh Kairi dan juga dari Kairi sendiri ini bisa dapetin solo kill pick off tadi. Iya, Untuk Sutsujin 1v1 kan di top lane. iya betul. Ternyata Sutsujin masih kalah untuk battle seperti itu. Dan lihat ini Wah. map yang dikuasai oleh Kairi semua dari menit ke-5 sampai dengan menit yang ke-10. Rame ya hitmap ya. Rajin rotasi ya, Iya, rajin. Jejak petualang. Wah gimana-mana nih masuk jungle musuh. Ngambil turtle semua ada. Ini kalau misalkan ada di smartwatch nih, linknya. Wah itu udah Bakar kalori banyak. bakar kalorinya banyak banget nih. Banyak nih, Mas. Aktif banget 5 menit doang udah begini. Udah berapa puluh ribu kaki nih kira-kira? Langkah maksudnya. Kalau kayak begini. Ya, apalagi ini atlet parkour juga kan, lompat dari dinding ke dinding. Bener dia. juga. Wah aktif banget lah ini ya, membuat Aktif. Kairi dinobatkan sebagai player of the match juga dengan hitmap yang aktif. Mungkin tadi di game pertama sempat ada pressure, tapi di game kedua dia mungkin terbakar nih ya bahwa early-nya bakal gue yang pegang. Yes, dan ternyata bisa dipegang tadi. Meski untuk teman-teman yang lain ternyata goyang ya tadi. Dan kita akan melihat untuk aksi dari Kairi tadi. Dimana dapetin first blood-nya, amanin turtle juga. Ini early advantage untuk Onyx. Cuman memang dari segi teamfight ya, waktu EVOS Legends, mereka sudah memiliki beberapa item. Kekuatan dari Van Strong bersama, Van Strong dan juga Sutsujin ini bisa dikombokan. Belum lagi masuknya Fluffy yang secara dadakan dengan final slash dia atau dengan Dauntless Strike-nya. Membuat Onyx agak kelimpungan ya untuk teamfight besar. Karena Boots sendiri tidak sempat untuk keluar dari robot. Berulang kali kita melihat hal yang terjadi seperti ini. Boots terpick off terus-menerus. Cewek lagi masuk blessing duet, ke punish juga gak bisa pulang. Ya, Sering ini banget. pick off Kairi nih ya. Ya kan? Di 5 benar. Di 5 kill-nya. Dan itu setelah Kairi yang terpick off banyak banget invasi yang terjadi Om. Yep. Mulai dari sana kan sebenarnya tadi untuk di awal-awalnya lihat tuh. Lagi masuk blessing duet karena gak punya purify pakai stream. Bisa ke pick juga. Bisa ke cancel bahkan. Dan bahkan ditabrak terus-menerus. Dan untungnya respon dari Kairi adalah dia bermain sabar. Dia ngedistract EVOS Legends untuk ikut tempo permainan dari dia yang sering melakukan split push. Jadi mau gak mau tadi dari Sutsujin juga, jadi nge-mirror apa yang dilakukan oleh Link. Dan di top lane-nya lihat ini semua diambil oleh Kairi. Dibiarkan di atas Sutsujin Fluffy, memang dia sadar pulang tapi terlambat karena base turret bagian top sudah pecah. Dan recall memang sempat dilakukan juga tapi momen Tempest of Death terjadi. Masih ada satu katapult di belakang, gak bisa didorong lagi. Itu sudah didorong tadi. Iya. Udah. Ternyata nggak keluar. Iya. Masih ada sedikit badan dari katapult tersebut di dalam satu base utamanya. Iya, seandainya keluar mungkin bisa ya. Tadi. Iya.
Oke, dan dari item build kita juga tadi Kairi dengan full damage item, Boots dengan full defense item karena edit di sini dengan XP lane. Full defense item akan mengaktifkan pasif dia ketika keluar dari robot ya dengan menggunakan Primal Wrath-nya. Fluffy ternyata, ini hero yang punya damage besar meskipun hanya bermodalkan satu Furious Hammer. Bayangkan, Arlott yang dulu aja udah sakit kan, ini udah kena nerf, masih besar untuk damage-nya dia. Dari Branch juga yang memang punya cukup banyak ya potensi bisa membuat beberapa pressure dengan assist dia semisal Bennett Rage-nya dengan Nibiru's Passion dia. Tapi Sud Sujin ini udah main bagus banget juga. Memang ada late war X yang dibuild oleh Sud Sujin tapi tadi kalah duel dengan Kairi. Ini yang membuat kita langsung melihat oke, dapetin Lord tapi ternyata harus sia-sia karena mereka tidak punya lagi source damage tambahan atau susulannya. Hanya mengandalkan Branch. Dari Vansrock masih tetap ya dengan emblem yang dimiliki tadi atau yang dipakai adalah emblem tank dan dia membawakan Brave Smite. Jadi efek dari Ring of Order-nya sudah mengurangi mungkin untuk damage dari lawan ditambahkan dengan efek regen yang nantinya akan didapatkan dari Brave Smite sebesar 5%. Untuk Keyboy juga ini semua dari Onyx ya kalau aku ngelihatnya. Mereka dapetin 4, mereka menyisakan ruang gerak untuk Link, untuk ngedistract. Oke. Jadi kalau memang ada yang mau nge-mirror coba untuk berhadapan dengan Kairi, ya Kairi bisa 1v1. Bisa di-handle oleh dia. Harus ada 2 lah kalau mau nangkap Kairi. Ya, tadi aja Sujin benar-benar bisa di solo pick off juga ya. Yes, itu tadi sebenarnya di atas yang waktu kena solo pick off itu lama, lumayan lama tadi. Sampai time pass of blade dipakai, double jab dipakai, knockout semua udah dipakai tadi. Dan pada akhirnya ya karena efek life steal juga yang bisa diambil tadi oleh Kairi yang membuat dia bisa menang. Yap, dan ini dia post gamenya. Riwayat 825 gold per menit dalam keadaan tertekan aja. Itu dia bisa dapetin kesempatan dan dalam kesempitan. Gimana cara farmingnya? Nah, itu dia tadi. Split. Tolong. Dan biarkan teman-teman kamu nge-defense. Tapi teman-temannya dia juga kan ini buat 4 yang lainnya. Kita bilang ya oke lah mereka memang ke pressure tapi mereka bisa ngebaying time juga. Iya. Jadi bukan berarti mereka gak main tapi ya mereka di-press, dipepet untuk ya udah mereka defense, mereka mau gak mau kalau memang harus fight head to head nih, tabrak front to back sama-sama. Onyx bisa kalah. Jadi ya itu jalan tempuh dari Onyx ya udah kita kirim 1 nih buat di split aja ya. Dan ternyata sukses. Sisanya menjadi pancingan ya. Betul. Ini